Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah kita masih lewat media sosial ini. Kita telah memasuki minggu yang ke-27 di dalam masa PKP ini. Tetap bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kita semua. Hari ini tema saya adalah tempat perhentian Tuhan. Saudara-saudari sekalian, masih ingat dengan khotbah minggu yang lalu? Dikatakan bahwa bangsa Israel tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah perhentian. Dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-18 dan 19, dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi jelas dikatakan bahwa mereka tidak dapat masuk ke tempat perhentian Tuhan oleh karena ketidakpercayaan mereka. Adalah menjadi kerinduan daripada Tuhan Allah Bapa yang di surga untuk selalu melihat kita, anak-anaknya, hidup diberkati dengan setia mengikuti firman Tuhan. Tuhan sendiri telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dalam waktu 6 hari. Dan pada hari yang ketujuh, Tuhan berhenti daripada segala pekerjaannya. Jadi Tuhan mau kita semua juga ikut masuk di dalam tempat perhentiannya. Ibrani pasal 4 menjadi satu peringatan bagi kita semua. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan akan mendapat balasan yang setimpal. Kita telah memiliki keselamatan yang ajaib daripada Tuhan. Kita telah dibebaskan daripada hukuman dosa. Kita beroleh keselamatan ini hanya melalui domba sembelihan, yaitu Yesus Kristus yang telah ditentukan sejak semula dasar bumi ini diletakkan. Jadi janganlah kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita semua. Sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita diundang untuk masuk ke dalam tempat perhentian Tuhan. Tapi sangat sayang sekali, sampai hari ini masih lagi banyak orang-orang Kristen yang tidak dapat masuk ke tempat perhentian Tuhan. Banyak yang jauh daripada menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Setelah kita menerima keselamatan ini, Tuhan telah menyediakan berkat yang berkelimpahan bagi kita. Tapi masih lagi banyak yang hidup di dalam kemiskinan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Banyak orang membanting tulang siang dan malam, seminggu 7 hari dipakai habis untuk bekerja. Bahkan kalau boleh dikatakan mereka katakan waktunya tidak cukup. Inilah kenyataan yang terjadi di antara orang-orang Kristen. Mereka tidak percaya. Menyedihkan sekali melihat keadaan seperti yang ini terjadi di antara anak-anak Tuhan.
Banyak orang tidak percaya bahwa Tuhan masih dapat melakukan mujizat. Mereka tidak dapat percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan mereka. Mereka juga tidak dapat percaya bahwasanya karunia-karunia daripada Roh Kudus masih ada sampai hari ini. Apakah mereka tidak sadar bahwa Tuhan adalah sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya? Tuhan tidak pernah berubah. Inilah kasih daripada Tuhan kepada kita semua yang telah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus disalibkan di atas kayu salib demi untuk menyelamatkan kita. Inilah kenyataan yang paling besar karena kasih daripada Tuhan. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, di mana kekuatan Allah yang ada di dalam kamu memberikan pembebasan kepada kamu, memberikan kesembuhan kepada kamu oleh karena iman kita di dalam Kristus Yesus. Ibrani pasal 4 ayat 9 sampai 12. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran daripada hati kita. Jadi saudara-saudari sekalian, kita harus berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian Tuhan. Untuk masuk dalam tempat perhentian Tuhan ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama, kita harus hancurkan roh ketidakpercayaan. Hancurkan roh ketidakpercayaan. Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Saudara-saudari sekalian, roh ketidakpercayaan adalah satu racun yang dapat mematikan. Jadi kita harus hancurkan roh ketidakpercayaan itu di dalam diri kita. Yang kedua, jangan keraskan hati. Berita kabar kesukaan ini telah diberitakan kepada kita sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab itu kita jangan keraskan hati kita pada saat kita mendengar pemberitaan akan keselamatan itu. Mari kita buka hati kita, lembutkan hati kita untuk menerima pemberitaan kabar baik itu. Yang ketiga, giat berusaha untuk masuk dalam tempat perhentian itu. Perhatikan apa yang telah kita dengar. Jangan sia-siakan keselamatan yang telah kita jalani. Kita harus fokuskan diri kita, mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Jadi janganlah kita mengeraskan hati kita, berpegang teguh pada firman yang telah kita dengar di dalam kehidupan kita. Karena itulah satu-satunya cara kita untuk dapat masuk ke tempat perhentian Tuhan. Firman Tuhan itu sangat penting bagi kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi setiap langkah kita, terang bagi jalan kita. Firman Tuhan adalah penawar
bagi kita untuk menghancurkan segala roh-roh ketidakpercayaan yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam tempat perhentian Tuhan. Jadi saudara-saudariku yang kekasih, tetaplah kita berpegang kepada firman Tuhan. Janganlah kita menjadi binasa karena kita tidak mengenal Allah kita. Percayalah bahwa adalah selalu menjadi kehendak Allah bagi kamu untuk disembuhkan, adalah menjadi kehendak Allah bagi kamu untuk dibebaskan, adalah menjadi kehendak Allah bagi kamu untuk diberkati, jauh melebihi apa yang kamu pikirkan. Ini dapat kita temukan di dalam diri Yesus Kristus yang telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib bagi engkau dan saya. Jadi jangan ada roh ketidakpercayaan di antara kamu. Kita harus berwaspada terhadap ketidakpercayaan ini. Jadi giatlah kita selalu untuk berusaha masuk ke tempat perhentian Tuhan, supaya perjalanan kita tidak menjadi sia-sia dan tidak seperti bangsa Israel hanya berjalan di padang gurun selama 40 tahun dan mereka tidak memiliki kesempatan. Mereka semua mati, bangkainya ditemukan di padang gurun. Jadi saudara-saudariku, kerjakanlah keselamatan kita. Bergiatlah untuk masuk dalam tempat perhentian Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang di surga, kami anak-anak-Mu sekalian datang merendahkan diri ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan, bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Mungkin saat ini mereka sangat kepenatan, mereka telah letih lesu ya Tuhan. Karena selama ini Tuhan mereka belum menemukan Tuhan tempat perhentian. Bapa, buka hati mereka. Hancurkan setiap roh-roh ketidakpercayaan di dalam diri mereka ya Tuhan. Supaya mereka dapat Tuhan memiliki hati yang lembut Tuhan. Sehingga mereka dapat bergiat Tuhan mengerjakan untuk masuk Tuhan, masuk dalam tempat perhentian-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka mendapat satu tempat peristirahatan, supaya jiwa mereka ya Tuhan dapat dilepaskan, dapat disembuhkan ya Tuhan, dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu yang telah Tuhan hidup lama di dunia ini, hidup lama di padang gurun ini. Kami merindukan Tuhan tempat perhentian-Mu. Berkati kamu anak-anak-Mu untuk lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Engkau, mengenal Engkau, Allah Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.